Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan, mari bersama-sama pagi hari ini kita mau siapkan setiap hati kita mau datang di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua mengalami begitu banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebab itu mari sama-sama kita bawa setiap hati dan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Pagi hari ini kita percaya bahwa Dia menyediakan sukacita, kekuatan dan berkat yang baru buat setiap kita. Mari bersama-sama angkat hatimu, naikkan pujian syukur. Katakan, di setiap musim hidup kami Tuhan, Engkau selalu ada dan Tuhan selalu nyata. Kami bawa setiap pujian kami Tuhan. Kami bawa setiap hati kami, naikkan pujian hormat kami bagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua yang Tuhan lakukan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Amin. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Amin. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Sebab itu kami percaya Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagi. Bersamamu Bapa, oh, ku lewati semua. Terima kasih Tuhan, Engkau yang meneguhkan setiap langkah hidup kami Tuhan. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, oh, memberi pertolongan. Amin Tuhan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Oh, bersamamu Bapa, kami melewati setiap masa-masa di dalam hidup kami, melewati setiap musim dalam hidup kami. Engkau selalu ada dalamku Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, tak pernah Kau tinggalkan. Kami datang bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Kami datang bersyukur. Haleluya.
semua. Terima kasih Tuhan. Perkenananmu yang Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Kau satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Anugerahmu Kemurahan lepas kemurahan kami terima. melimpah. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar. Anugerahmu besar. Amin. Melimpah bagiku. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sembah pujian kami bagimu. Kami naikkan di hadapanmu. Tidak ada tempat yang lebih baik selain hadiratmu. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa setiap pujian kami pagi hari ini. Namamu ditinggikan. Oh, sebab hati kami percaya Tuhan, Engkau satu-satunya yang kami percaya. Janjimu tak pernah berhenti. Kau Engkau yang menepati senantiasa janji-Mu atas hidup kami. Kami percaya penuh Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Amin Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya
Janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, kami percaya Engkau, sebab besar kasih-Mu Tuhan. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu. Janji-Mu senantiasa kami pegang teguh Tuhan. Oh, hanya di dalam nama-Mu, hanya nama Yesus. Haleluya. Oh, segala pujian bagi-Mu Tuhan, hanya nama Yesus. Terima kasih. Haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Oh, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Kau yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Biarlah Bapak anugerah-Mu senantiasa menuntun langkah hidup kami pada hari ini, untuk kami boleh selalu dalam perkenanan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan, sampaikan isi hati-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin, amin. Iya, selamat pagi saudara ya, berjumpa kembali kita pagi ini. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita nafas hidup sehingga kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Saya percaya kita semua rindu untuk mendapat tuntunan Tuhan di pagi ini, bagaimana kita menjalani hidup kita bahkan di hari-hari yang ke depan. Baik saudara, ya firman Tuhan hari ini ya, saya ingin kita sama-sama membaca firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Firman Tuhan di sana berkata, 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat yang ke-10, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ayat yang ke-11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saudara, firman ini berkata, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bersyukur ya, kita semua dipilih untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yaitu artinya karena Tuhan ya rindu menyelamatkan kita, Allah itu tidak bermaksud menimpakan murka atas manusia. Tetapi kenapa manusia itu dimurkai? Karena dosa, karena pelanggaran, karena keinginannya sendiri. Tetapi dari pihak Tuhan itu dikatakan Tuhan tuh tidak mau. Ya, Tuhan itu tidak ingin ya, dan Dia tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Rencana Tuhan bagi manusia itu indah, yaitu rencana keselamatan, rencana kebaikan. Bahkan Tuhan itu sebenarnya tidak rela kita ini binasa.
Karena itu dia mengirim anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepada dia diselamatkan. Ya, jadi ingat saudara, Tuhan itu tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Namun kenapa manusia harus ditimpa murka? Karena keinginannya sendiri. Karena dia dibuahi di dalam dosa dan di dalam hawa nafsu. Jadi kalau orang itu dihukum, orang ditimpa murka, orang binasa, itu bukan karena sebenarnya Tuhan yang mau, tetapi ya karena orang itu sendiri saudara yang tidak mau hidup di dalam kekudusan dan tidak mau hidup dalam berkat Tuhan, sehingga dia mendatangkan murka Allah atas hidupnya. Jadi ingat firman ini berkata, Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Ya, kita harus percaya saudara, Tuhan itu rindu melihat kita ini selamat. Karena itu dia berikan anaknya yang tunggal. Ya, seperti pujian yang berkata, karena begitu Allah cinta umatnya hingga diberikannya anaknya yang tunggal. Ya, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, namun beroleh hidup yang kekal. Jadi percayalah bahwa Tuhan itu memang tidak pernah menetapkan kita untuk binasa. Tetapi kenapa manusia binasa? Kenapa manusia dimurkai? Karena keinginannya sendiri, itu akibat dosa yang dilakukan dan dibuahi dosa itu. Ya, jadi tapi dari awal Tuhan tidak menetapkan kita untuk dibinasakan. Ya, karena itu ya Yesus Kristus Tuhan kita dikatakan supaya beroleh selamat. Yesus, supaya kita ini justru beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ya, sehingga orang yang percaya pada Kristus, ya seberapapun dosamu di masa yang lalu, Tuhan tidak melihat itu, karena kita ini diselamatkan oleh iman percaya kita kepada Kristus, saudara ya. Ayat yang ke 11 dikatakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Ya, menjelang kedatangan Tuhan kita harus memantapkan iman, kita harus meneguhkan hati. Karena itu saling menasihati itu penting dikatakan. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu sudah lakukan. Saudara, hari-hari ini mari kita berfungsi sebagai anak-anak Tuhan yang mau dipakai menjadi alat Tuhan. Jadi kita bukan hanya menjadi jemaat biasa, tapi kita menjadi prajuritnya Tuhan, menjadi alatnya Tuhan. Dengan cara bagaimana? Mari kita saling menasehati, ya, seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu. Jadi saudara, di sekeliling kita ini banyak sekali orang yang membutuhkan nasihat. Mungkin teman kita sedang ada masalah rumah tangga, mungkin sahabat kita sedang ada masalah rumah tangga, atau mungkin keluarga kita sedang ada dalam masalah-masalah. Nah, kita ini dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi penasehat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita yang sedang menderita, tertekan. Tetapi nasihatnya itu jangan dengan nasihatmu sendiri. Berikan nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau ada orang mau bercerai, ya saudara tahu temanmu bercerai, datang katakan kepada dia, iya ya, memang saya tahu kamu ini berat masalahmu, tapi Tuhan tidak menginginkan perceraian, kembalilah kepada Tuhan. Nah, itu nasihat yang benar. Ya, jangan orang minta nasihat, ya, oh kamu mau cerai, iya cerai aja, memang suamimu tuh jahat, ngapain juga kamu masih siap, masih terus mau hidup sama-sama dia. Nah saudara, kita ini harus saling menasihati, tapi nasihat yang sesuai firman. Jangan dengan nasihat yang sesuai dengan dirimu sendiri, jangan mengeluarkan nasihat yang sesuai dengan pikiranmu sendiri, tetapi nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Menjelang hari-hari kedatangan Tuhan, banyak orang akan jatuh, banyak iblis yang akan bekerja menyeret orang-orang benar. Karena itu mari kita menjadi orang yang selalu mau menasihati. Nasihati anakmu kalau dia salah, jangan didiemin, saudara, dipanggil, bicara baik-baik empat mata. Kesalahan para orang tua hari-hari ini, anak salah gak dinasihati. Ya, tidak dinasihati, dibiarin aja, jadi makin salah. Alkitab berkata kita perlu menasihati di dalam kasih, ya, saling menolong, saling mengingatkan, bahkan saling membangun. Tegur anakmu yang
salah, nasihati. Ya, suamimu mungkin melenceng, nasihati sesuai firman, tapi bukan dengan kata-kata kita sendiri, tapi sesuai firman Tuhan. Ya, siapapun saudara hari-hari ini yang kita lihat hidupnya akan melenceng, mari kita saling menasihati. Itu yang Tuhan mau. Kenapa? Karena dari awal dikatakan firman Tuhan, Allah itu tidak menetapkan kita untuk binasa, tetapi untuk memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus. Karena itu kalau kita masih diberi kesehatan, kekuatan, jangan lupa saling menasehati saudara. Ya, nasihati anakmu, nasihati suamimu, nasihati istri, nasihati orang tuamu. Kalau kita memberi nasihat sesuai arahan firman Tuhan, saya percaya saudara, maka mereka akan menerima setiap kebenaran firman, nasihat-nasihat firman yang keluar dari mulut kita. Biarlah kita mau berdoa hari ini, Tuhan, siapa yang harus aku nasihati? Tuhan, pertemukan aku dengan jiwa, pertemukan aku dengan orang yang akan aku layani. Dimulai dari keluarga kita sendiri, mari kita saling menasehati agar kita boleh semakin membangun di dalam iman kita, karena hari-hari ini adalah jahat. Biar kita mau merenungkan firman ini saudara. Biarlah kita ini mau dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk terus saling menasehati bersama orang-orang yang ada di sekeliling kita. Biarlah kita terus bertahan di tengah badai yang bergelora saudara. Biarlah iman kita terus dikuatkan. Biar kekuatan yang dari Tuhan itu melimpah atas hidup kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan yang akan menolong kami melewati setiap masa-masa sulit. Bahkan Engkau juga yang akan memakai hidup kami untuk boleh bersaksi bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Tuhan, tuntun kami dalam jalan-jalan kebenaran-Mu hari-hari ini. Kami tidak ditetapkan untuk binasa karena Tuhan mengasihi hidup kami. Biarlah hari-hari ini kami semakin memantapkan iman percaya kami kepada Tuhan. Biar kami semakin teguh berpegang pada kebenaran-Mu sehingga hidup kami dikuduskan. Terima kasih Bapa buat setiap anugerah-Mu, segala hal yang terbaik yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Bahkan hari ini Tuhan beri anugerah kami boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun Bapa. Terima kasih. Biar kami memiliki mata yang melihat tuayan di sekeliling kami, untuk kami boleh saling menasihati, saling menegur satu dengan yang lain, supaya iman kami dibangkitkan di hari-hari yang terakhir ini. Berkati setiap mereka yang bekerja hari ini, Tuhan sertai, Tuhan lindungi dimanapun berada. Penyertaan Tuhan sempurna, apa yang dilakukan dengan tangan kami Tuhan buat berhasil. Berkati yang berulang tahun, kami percaya
Umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Bahkan Tuhan menjadi jawaban atas setiap pergumulan mereka yang berulang tahun. Berkati yang sakit, terbaring sakit di tempat tidur, Tuhan jamah lawat kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Engkau juga terus memberkati Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia. Bapak Presiden Jokowi, Tuhan lindungi, jagai, semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa di atas bangsa kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan, biarlah hari ini Tuhan, apapun yang kami akan jalani, biar kami terus bersyukur, biar kami percaya bahwa anugerah Tuhan melimpah atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.